Pemirsa, usai dilakukan penangkapan dan pemeriksaan, artis sinetron Rio Rayvan resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Saat ini pihak kepolisian juga tengah memburu satu orang yang menjadi pemasok narkotika kepada tersangka Rio Rayvan. Pasca ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkoba, artis sinetron Rio Rayvan menjalani pemeriksaan kesehatan di ruang Bidokes Polres Jakarta Barat. Saat ini, Rio Rayvan sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan dan terbukti menyalahgunakan narkoba. Selain Rio, petugas masih memburu rekan Rio berinisial B yang diduga sebagai pelaku yang menyuplai narkoba. Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Usai menjalani pemeriksaan kesehatan, Rio Rayvan kembali digelandang ke Polres Jakarta Barat untuk dilakukan penahanan. Seperti yang diketahui pada Sabtu malam, kepolisian Polres Jakarta Barat menangkap Rio Rayvan di kediamannya di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Dari penangkapan tersebut, polisi juga mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu, ekstasi, dan obat-obatan terlarang jenis Apraluzalam. Dari Jakarta, Miftah Nurgani, iNews melaporkan. 3 rumah mewah di perumahan kawasan Teluk Naga, Tangerang, Banten yang dijadikan markas operator judi online digerebek Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Hasilnya 11 orang berikut barang bukti perangkat elektronik diamankan oleh petugas. Pemberantasan judi online di Indonesia terus dilakukan Polda Metro Jaya. Setelah sebelumnya menggerebek sebuah rumah mewah di Depok, Jawa Barat, kali ini unit 5 Subdit Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan terhadap 3 rumah mewah yang dijadikan markas operator judi online di kawasan Tanjung Burung, Teluk Naga, Tangerang, Banten. Hasilnya 11 orang yang berperan sebagai pengelola telemarketing, customer service, dan admin berikut barang bukti perangkat elektronik dan telepon genggam diamankan petugas. Dari hasil pemeriksaan sementara, sindikat judi online Cuaca 77 ini baru beroperasi 4 bulan selama tahun 2024. Namun sedikitnya, para pelaku sudah menghasilkan omset sekitar 1,5 miliar rupiah per bulannya. Saat ini, pelaku dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Tertangkap tangan saat mencuri 2 pelaku pencurian sepeda motor bersenjata api di Kota Bekasi, Jawa Barat babak belur diajar massa. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku ditahan dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Warga berhasil menangkap 2 orang pelaku pencurian sepeda motor di sebuah bank milik BUMN di Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga yang geram dengan ulah pelaku langsung memberikan hadiah bogem mentah. Kedua pelaku berinisial AK dan MS tertangkap tangan oleh rekan korban saat mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman bank. Saat akan ditangkap, pelaku sempat mengeluarkan senjata api untuk menakut-nakuti warga agar tidak mendekat. Lagi parkir di sini atau apa, Mang? Iya sih, katanya sih nggak parkir. Oh, parkir di sini. Nah, itu sempat udah ngebawa motor katanya, Mang ya? Iya, udah bobo, cuman keburu ketahuan. Oh, ketahuan. Berapa orang tuh, Mang? Kalau kata ini sih 2 orang. Oh, 2 orang pelakunya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam pasal pencurian dengan kekerasan dengan hukuman 12 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Turun dari mobil usai pulang dari luar kota, penumpang minibus di Kota Medan jadi sasaran jambret. Akibatnya 2 unit ponsel ATM dan uang di dalam dompet raib dibawa kabur.
Seorang penumpang minibus di Jalan Pukat 6, Kota Medan, Sumatera Utara dijambret oleh dua kawanan pencuri yang menggunakan sepeda motor. Awalnya, korban yang menumpangi sebuah minibus baru tiba di depan rumahnya selepas dari luar kota. Saat hendak turun, tiba-tiba dua orang yang mengendari sepeda motor langsung memepet dan menarik tas korban. Korban yang terkejut dengan pelaku yang mengambil tasnya, refleks mencoba mengejar. Namun pelaku berhasil kabur dengan memacu sepeda motornya. Atas kejadian itu, korban kehilangan 2 unit ponsel, ATM, serta uang tunai. Korban berharap polisi lebih mengintensifkan patroli di wilayahnya yang rawan aksi kejahatan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Riwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, dua bocah laki-laki di Cilincing, Jakarta Utara menghilang sejak Sabtu pagi. Diduga keduanya dibawa kabur oleh pengasuhnya yang baru bekerja selama seminggu. Seorang ibu bernama Mahmudah tak kuasa menahan tangis. Pasalnya kedua anak laki-lakinya yang masih berumur 6 tahun dan 3 tahun hilang sejak Sabtu pagi dari rumah kontrakannya di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Menurut Mahmudah, kedua buah hatinya hilang setelah diduga dibawa kabur oleh pengasuhnya bernama Nuraini yang baru bekerja selama seminggu mengasuh kedua anaknya. Motif terduga pelaku membawa kabur kedua anaknya belum diketahui. Dibawa sama yang ngasuh, kemananya saya nggak tahu. Cuman kemarin katanya ada yang lihat sore-sore mau maghrib dia jalan dari waduk yang di Pasar Ular itu. Katanya dia di situ sama yang ngomong itu dia anak saya berdua jalan kaki turun dari angkot kayaknya. Rencananya ibu korban akan melapor ke petugas kepolisian Polres Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, dua kelompok mahasiswa dari dua fakultas di kampus UIN, Goa, Sulawesi Selatan terlibat bentrok di dalam kampus. Bentrokan diduga dipicu masalah sepele dan salah paham. Bentrokan antar dua fakultas ini terjadi di kampus Universitas Islam Negeri UIN, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dua kelompok mahasiswa dari Fakultas Saintek dan Dakwah saling kejar dan lempar batu di halaman parkiran kampus. Sejumlah mahasiswa bahkan mengejar mahasiswa lain sambil membawa kayu. Petugas sekuriti kampus UIN yang berjaga di lokasi pun berusaha menghalau bentrokan. Diduga bentrokan terjadi hanya karena masalah sepele dan salah paham. Menurut petugas sekuriti kampus, meski bentrokan berlangsung cukup lama, petugas kampus hingga kini belum menerima laporan adanya kerusakan fasilitas kampus. Untuk mencegah bentrok susulan terjadi, sejumlah petugas kepolisian dari Sabara Polres Goa langsung disiagakan di lokasi bentrokan. Sementara aktivitas perkuliahan di dalam kampus pasca bentrok kembali normal. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.